Aisyah Amini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode permainan, yaitu permainan menghilangkan kata. Permainan menghilangkan kata ini adalah permainan yang bertujuan untuk melatih ketangkasan siswa dan siswi atau melatih kecepatan siswa dan siswi. Sebelumnya di sini saya membahas mengenai permainan qiraah. Ya, di sini saya membahas permainan qiraah. Namun, permainan yang saya bahas di sini tidak hanya bisa digunakan untuk qiraah saja, tapi juga bisa digunakan untuk mufradat. Saya jelaskan terlebih dahulu cara bermainnya. Jadi, untuk permainan ini hanya perlu menggunakan bahan sedikit saja seperti kertas dan juga spidol. Namun pada saat nanti permainan dilaksanakan di dalam kelas, bisa saja guru tersebut tidak memerlukan kertas, tapi bisa langsung ditulis di papan tulis. Nah, jadi permainan menghilangkan kata ini adalah salah satu, kalau yang dari buku, dari sumber yang saya ambil, permainan ini menggunakan kartu, yaitu salah satu permainan yang menggunakan kartu. Nah, permainan ini yang namanya menghilangkan kata, maka akan ada kata yang dihilangkan. Di sini contohnya saya punya ada kartu. Nah, seperti yang ada di buku, seperti yang dari sumber yang saya ambil, di situ menerangkan guru menulis beberapa kata, beberapa mufradat di dalam satu kertas. Jadi seperti ini. Ini contohnya beberapa. Mungkin nanti bisa saya foto dan saya tempel di sini supaya tidak terbalik ya. Nah, ini ada satu dan beberapa kertas yang lain. Jadi permainannya di sini sesuai dengan namanya, menghilangkan kata. Jadi siswa itu dilatih untuk membaca dan menelaah dengan cepat manakah mufradat yang tidak sesuai dengan kelompok mufradat yang ada di sini. Jadi di sini ada ana, anta, huwa, dan ila. Nah, di sini kenapa saya sebutkan permainan ini tidak hanya bisa digunakan untuk qiraah, tapi juga bisa digunakan untuk mufradat, karena di sini selain melatih ketangkasan dalam membaca, di sini juga melatih pengetahuan siswa tentang mufradat. Apabila siswa tidak mengetahui arti dari mufradat di sini, maka dia tidak bisa mengidentifikasi manakah mufradat yang harus dikeluarkan, seperti itu. Seperti yang ada di sini adalah ini salah satu contoh kelompok kata atau kelompok mufradat yang menunjukkan domir. Ada domir ana, anta, dan huwa. Sedangkan mufradat terakhir di sini ini adalah ila, yaitu artinya ke. Berbeda dengan 3 kata di atas, karena kata ini adalah domir dan di sini adalah bukan selain domir, maka kata inilah yang perlu dikeluarkan. Nah, nanti sistem bermainnya, apabila guru sudah mempunyai beberapa kartu seperti ini, guru akan memperlihatkan kartunya kepada siswa dan siswa akan berebut menjawabnya. Akan menjawab yang mana kata yang harus dikeluarkan, seperti itu. Nah, permainan ini tidak hanya bisa dimainkan secara individual, tetapi permainan ini juga bisa dimainkan dengan secara berkelompok. Nah, selanjutnya ini contoh selanjutnya, saya berikan 2 contoh ya. Di sini ada ahmar, azraq, malabis, dan asfar. Jadi di sini ada 3
3 mufradat yang menunjukkan jenis warna, ada merah, biru, dan kuning. Sedangkan kalimat yang ketiga, mufradat yang ketiga ini adalah malabis yang artinya pakaian. Jadi setelah siswa dan siswi membaca mufradat yang ada di sini dan setelah mereka mengidentifikasi, oh yang manakah mufradat yang perlu dikeluarkan, maka mereka akan tahu. Apabila mereka memang mengetahui mufradat-mufradat yang ada, maka mereka tahu mufradat manakah yang akan dikeluarkan, seperti itu. Dan mereka akan berebut menjawabnya, saya bu, saya bu, saya bu. Dan siswa yang paling banyak atau kelompok yang paling banyak menjawab nanti bisa diberikan reward di akhir. Baik itu rewardnya berupa pujian ataupun berupa hadiah kecil seperti permen misalnya, seperti itu. Namun karena video ini adalah video revisi atau video perbaikan, mungkin saya tidak perlu membuatkan video permainannya lagi karena mungkin sudah sangat difahami seperti video yang sebelumnya, walaupun pada video tersebut ada kesalahan teknis ya yang terjadi, tapi saya rasa permainan ini cukup mudah, sangat mudah untuk difahami cara bermainnya. Karena pada presentasi saya yang lalu, pada video saya yang lalu, banyak teman-teman yang menanyakan, ini kan maharoh qiraah, kenapa yang di sini adalah mufradat? Dari mana kaitannya dengan qiraah? Dari mana kaitannya dengan membaca? Kaitannya dengan membaca adalah ini adalah untuk menguji kemampuan siswa dalam membaca mufradat yang ada pada kertas ini, seperti itu sebenarnya. Namun ada beberapa teman-teman yang menyarankan untuk membuat bagaimana coba buat di sini mufradatnya diubah menjadi kalimat. Nah, saya juga membuatkan contoh-contoh kartu yang berisi beberapa kalimat. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada tilka syajarah, zalikal kursiyu, sama yang terakhir ada aina syajarah. Nah, di sini ada 2 kalimat di atas, yaitu kalimat yang ada kata tunjuk, sedangkan kalimat yang terakhir adalah kalimat pertanyaan, yaitu kalimat jumlah, yaitu kalimat mafhum. Nah, di sini kalimat mana yang perlu dikeluarkan, yaitu kalimat yang terakhir. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya ada ini. Ada sobahul khair, masaul khair, dan aina ummuk. Ayo, yang mana yang perlu dikeluarkan? Yang perlu dikeluarkan adalah kalimat terakhir. Mengapa? Karena 2 kalimat di atas adalah kalimat sapaan, selamat pagi, selamat sore, dan yang terakhir ini adalah kalimat pertanyaan. Maka kalimat pertanyaanlah yang perlu dikeluarkan. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai permainan ini. Salah dan hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.